Banyak anak-anak muda di zaman sekarang, terutama di daerah perkotaan, Ustaz, Ya, itu cemas sekali setiap harinya. Padahal karena ada akses internet, kita harusnya tahu dong solusi kecemasan ini harusnya solusinya seperti apa gitu. Tapi kita malah semakin buntu, Ustaz. ya, Bagaimana Ustaz Faris sendiri melihat fenomena tentang anak muda urban ini dengan kecemasan? baik, masya Allah. Kita itu memang nggak didesain untuk menyerap banyak informasi. Justru semakin banyak informasi, kita semakin cemas. Makanya kita harus menyaring informasi. Quran nggak bilang kita supaya banyak mendengar, bukan. Tapi bagaimana kita menyaring apa yang kita dengar, memfilter apa yang kita dengar. Jadi konsep bahwa pendengaranmu diminta pertanggungjawaban, lisanmu diminta pertanggungjawaban, penglihatanmu diminta pertanggungjawaban. Berarti Allah pingin kamu harus punya penglihatan yang berkelas, punya pendengaran yang berkelas, punya lisan yang berkelas. Jadi kita memfilter itu. Bahkan menuntut ilmu pun kita tidak harus menyerap segala sesuatunya, tidak. Saya belajar dari kisah Nabi Musa dan Nabi Khidir. Jadi Nabi Musa waktu mau ikut Nabi Khidir, Nabi Musa itu bilang, boleh nggak aku belajar sebagian? Qala lahu Musa, hal attabi'uka. Ya, Musa berkata kepada Khidir, boleh nggak aku mengikuti kamu, ya, supaya aku bisa belajar, supaya engkau bisa mengajarkan kepada, litu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Mimma itu ada kata min itu dalam kaidah bahasa Arab menunjukkan sebagian. Kita nggak harus menyerap semua. Nah, makanya dikunci di Quran itu disebut kata rusyda, sesuatu yang bermanfaat untuk jadi petunjuk bagi kita. Sebab banyak informasi itu sampah gitu loh. Jadi Mas Bilal, kita cerita sedikit Bang Bilal. Kita punya ekosistem belajar namanya Iman Path, Urban Muslim Life itu. Itu by riset. Kita meriset perilaku orang-orang urban. Apa yang mereka dengar, apa yang mereka tonton, apa yang mereka, supaya nanti dakwah kita kepada mereka, bagaimana yang mereka memandang agama, bagaimana mereka beragama, itu benar-benar relevan dengan teks-teks agama tadi. Maka kita lihat misalnya, pada saat kita melakukan riset ini tahun 2012. Kita melakukan itu misalnya, tayangan infotainment di Jakarta waktu itu, sehari semalam itu 52 jam. Dari semua stasiun TV, sehari semalam itu ada 52 jam tayangan infotainment. Kebayang ya, bagaimana kita mau menciptakan generasi yang baik kalau yang mereka dengar, mereka serap berita tentang perselingkuhan, perceraian, konflik, gitu-gitu. Nah, itu yang didengarkan. Orang tua yang sibuk, ayah mereka kerja, ibu mereka kerja, mereka sama asisten rumah tangga di rumah, nontonnya itu. Anak-anak terpapar itu. Nah, mendengar tidak selektif ini menjadi musibah awal bagi kita semua. Sebenarnya begitu. Mengkonsumsi sesuatu tanpa seleksi dulu itu justru menjadi musibah awal. Kalau kata anak sekarang itu information overload ya. Kita justru kebanyakan informasi sehingga kita nggak bisa memilah lagi. Atau simple ketika Bilal buka TikTok atau Instagram misalnya, itu kan ada konten-konten yang tujuannya bukan Bilal ingin konsumsi, tapi emang disajikan oleh mereka, tapi kita nggak bisa mengelak. Kita terus konsumsi karena kita nggak bisa berdamai dengan kebosanan ketika kita sendiri. Makanya kita jatuh ke lubang yang sama terus gitu ya. Tapi gimana cara bisa lebih berkelas untuk selektif memilih mana yang baik untuk kita, Ustaz? Karena sekarang kan banyak sekali informasinya gitu. Ya. Tentu saja pertama kita, kalau kita melihat ya, bagaimana konsep Islam tentang memilih pergaulan gitu, kemudian menyerap informasi, itu kan berarti kita memang harus ada proses memfilter itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dari dalam diri kita juga harus punya imun. Bagaimana ketika konten-konten negatif itu datang, itu tidak mempengaruhi kita. Jadi makanya ketika seseorang di masyarakat urban itu, ada orang tua yang mendidik anaknya itu dengan sistem gimana sterilisasi. Anaknya itu dijaga betul, jangan bergaul dengan ini, jangan mendengar ini. Itu sejauh mana bisa efektif. Tapi ada orang tua yang konsep parentingnya itu imunisasi.
Kita tinggal milih aja nih, mau sterilisasi atau imunisasi. Dalam pergaulan begitu. Ketika kita dapat memilih itu, misalnya anak-anak pesantren deh. Ketika di pesantren bagaimana perilaku mereka? Ketika liburan, jangan kan ketika mereka sudah tamat. Ketika liburan saja, mereka sudah gimana? Ketika bertemu dengan itu, karena tidak siap. Kalau Nabi bilang begini, seorang mukmin yang bergaul dengan manusia, lalu dia bersabar dengan perilaku mereka, itu lebih baik daripada seorang muslim yang tidak bergaul karena tidak sabar dengan perilaku mereka. Dari hadis ini saya belajar bahwa pola pendidikan yang imunisasi itu lebih efektif daripada sterilisasi. Di era begini tuh harus begitu. Jadi bagaimana kita membuat diri kita itu punya imun ketika terpapar hal-hal yang begitu. Hal-hal yang negatif itu bukan cuma secara kasat mata langsung kita lihat, oh ini tidak baik. Tapi ada yang dikemas, meme-meme yang kelihatan bagus tapi bertentangan dengan akidah. Itu ternyata jadi racun bagi kita. Dan itu racun banget gitu. Misal satu contoh kita kasih. Selama ini orang-orang banyak yang menyebutkan bahwa usaha tidak mengkhianati hasil. Itu hoax ya. Karena sering banget kita ini dikhianati oleh usaha gitu. Konsep dalam Islam benar gak seperti itu? Nah, kalau terpapar terus-menerus seperti itu kan membuat seseorang ketika dia merasa dia sudah berusaha maksimal, lalu dia sukses, dia pasti terjebak pada kesombongan. Karena ini hasil usaha gue gitu loh. Tapi kalau dia gagal, dia akan bilang dunia gak adil. Karena dia udah serius, dia sudah menyiapkan segalanya dengan baik, tapi kok hasilnya seperti ini. Kita sering dengar, aku udah jadi orang baik di kantor, tapi kok difitnah. Emang siapa yang menjamin kalau kamu jadi orang baik, kamu akan bebas dari fitnah? Aku sudah sungguh-sungguh, kenapa aku bisa gagal? Siapa yang menjamin bahwa sungguh-sungguh itu pasti gagal? Hal-hal seperti itu, filter paling kuat dalam diri kita itu keimanan, tauhid, konsep wahyu. Karena itu nggak mungkin salah. Kita kalau menjadikan ukuran sesuatu yang berubah-ubah, itu kita nggak bakal bisa konsisten. Kalau Bang Bilal parkir mobil di tanjakan misalnya ya, terus habis itu mau lihat mobilnya mundur apa enggak, itu kan kita jadi patokannya adalah pohon atau pagar rumah, sesuatu yang diam. Jadi kita mau melihat sesuatu yang diam. Nah, yang diam yang tidak berubah itu Allah. Yang tidak berubah itu aturan agama. Kalau ukuran kebaikan manusia, ukuran kesuksesan manusia, kita akan FOMO, kita akan anxiety, kita akan overthinking. Tapi kalau kita menjadikan sesuatu yang tepat tadi, oh itu imun. Jadi menjadikan ini sebagai tonggak, ukuran segala sesuatu itu. Dalam tanda kutip imunisasi ini atau punya keimanan yang kuat itu bikin kita even ketemu dengan sesuatu yang buruk, even ketemu di lingkungan yang toksik, kita siap gitu. Kita punya ketahanan mental yang beneran kuat sekali. Daripada dari awal langsung memutuskan wah dia jahat, ini yang buruk sekali. Tapi hal-hal yang terjadi di zaman sekarang justru kadang orang memolesnya itu dengan kacamata positif, konten-konten yang sangat-sangat baik gitu. Padahal pelan-pelan itu menggorgoti hati dan jiwa kita ya. Dan disitulah butuh imunisasi kita. Oh iya. Itulah gunanya bagaimana keimanan itu berdaya. Gimana dia berenergi menghadapi hal-hal yang kita lihat dikemas dengan baik, ternyata itu racun. Itu yang paling penting. Tadi Bilal menarik karena tadi Ustadz menggali tentang relevansi ya, dan Bilal penasaran untuk membahas itu tentang pendekatan dakwah mungkin. Tadi ada urban research juga ya, yang dari 2012 mencari tahu tentang ternyata infotainment itu gampang sekali dikonsumsi dalam jangka waktu yang sangat lama, even dalam sehari bisa ditotali 52 jam gitu ya. Nah, berjalan waktu sejak riset itu sampai di era sekarang, bagaimana pendekatan relevannya Ustadz berdakwah dengan teman-teman Ustadz sendiri, yang dimana bisa lebih mudah dipahami oleh teman-teman yang menonton ini? Iya, jadi kita tuh bikin ada 3 poros riset. Poros yang pertama itu bagaimana kita melihat kehidupan orang urban itu seperti apa. Dan itu unik-unik banget. Termasuk temuan tentang 52 jam tayangan infotainment.
Temuan lain misalnya, berapa lama sih anak-anak di Jakarta itu ketemu sama ayahnya? Wah, menarik tuh. Kan kita kalau lihat daerah-daerah penyangga seperti Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi itu, orang-orang tua mereka itu udah pergi itu pagi banget. Kadang anaknya belum bangun. Pulang nyampe ke rumah juga udah malam. Jadi ketemu itu cuma kurang dari 2 jam waktu itu. Itu pun ketika pulang masih buka laptop, masih cek email, masih urusan pekerjaan. Jadi ada jutaan anak yatim secara de jure. Iya. Walaupun secara de facto ayah mereka ada. Iya. Iya. Dan ini ternyata musibah besar lagi gitu. Ketidakhadiran sosok ayah dalam pendidikan itu kan musibah lagi. Jadi ini problem-problem. Apa yang mereka baca, gimana mereka di jalan, gimana mereka di kantor, itu kita baca. Jadi by riset. Hasil riset dari poros pertama ini kita bawa ke teman-teman sarjana agama. Kalau tadi kita melibatkan sarjana sosiologi, psikologi gitu ya. Lalu dibawa ke poros riset yang kedua. Kita bilang ke teman-teman ya, teman-teman tamatan dari Al-Azhar, dari Lipia, dari Madinah waktu itu. Ini problem orang kota-kota besar. Kalau kamu bilang Islam itu sebagai solusi, mana solusinya dari Islam dari problem-problem ini? Lalu ketika dikumpulin hadisnya, ayatnya, loh ini mereka sudah akrab. Mereka tuh sudah dengar gitu loh. Misal, di Jakarta itu sangat kompetitif. Di kantor bagaimana urusan pekerjaan dan seterusnya. Terus ayatnya bagaimana kita bersikap kooperatif. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, saling tolong menolonglah dalam kebaikan, dalam ketakwaan. Ayat ini mereka sudah dengar. Atau sulit sekali nyari orang tulus. Segala sesuatu itu pasti ada maunya. Oh, hadisnya innamal amalu binniyat. Amal itu tergantung dengan niatnya. Gimana kita melakukan? Karena Allah Subhanahu wa taala. Hadis-hadis, ayat-ayat yang mereka dapat, yang mereka sampaikan ini, kumpulkan ini, ternyata ayat-ayat dan hadis yang udah biasa mereka dengar. Berarti ada gap dong antara kehidupan mereka dengan teks agama. Ya. Gap inilah kita bangun path. Makanya iman path kita sebut. Oh, oke. Nah, gimana membangun path itu? Dengan cara mengemas ulang. Gimana kita mengemas ulang hadis innamal a'malu binniyat ini biar nyampe ke mereka. Urusan repackaging, ini kita bawa ke poros ketiga. Itu sampai kita melibatkan orang advertising. Gitu ya. Sampai orang-orang media gitu. Gimana kita mengemas itu? Kemasan ini penting Mas Bilal. Tapi banyak orang yang tidak memperhatikan ini secara baik. Coklat itu paling terkenal dari mana? Dari Swiss. Swiss. Di Swiss itu nggak ada sebatang pohon coklat pun. Jadi mereka ambil murah dari Brazil, dari Ethiopia, dari kita juga. Lalu kemudian di repackaging sama mereka. Dibuat bentuk hati, dibuat ini, dibuat kemasan buat Valentine, dibuat begitu sama mereka, lalu dijual, kan gitu. Atau ikan di warteg dengan ikan di hotel bintang, sama gedenya, nama ikannya sama gitu ya, hidup di laut yang sama, tapi harga begitu. Lebih gampangnya begini. Kita dulu ya, saya nggak tahu nih era Bang Bilal nih. Kalau kami dulu sakit masih kecil, orang tua itu akan membelah paracetamol itu. Lalu dihancurin ke sendok gitu ya. Kita disuruh minum obat gitu ya. Kita nggak mau karena kita tahu itu pahit. Walaupun orang tua kasih tahu manfaatnya, tapi kita nggak mau. Nah, produsen obat sekarang dengan sangat kreatif membuat kontennya sama, isinya sama, tetap paracetamol, tapi dibuat rasa jeruk, rasa stroberi, rasa. Anak saya satu sakit, yang satunya mau juga dong obat, kan gitu tuh. Nah, banyak orang yang melihat agama itu seperti saya dulu melihat paracetamol, pahit gitu loh. Agama tuh beban, membebani mereka, nggak enak bagi mereka. Gimana sih kita mengemas hadis tolong menolonglah kamu, ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ini rasa jeruk. Gimana kita mengemas berbuat tulus itu rasa stroberi. Bersabarlah kamu, minta pertolongan kepada Allah melalui sholat dan sabar. Sehingga ini nyampe kepada mereka. Ini pentingnya pengemasan. Ini yang kita lakukan. Jadi sebenarnya dakwah yang kita kemas itu kekuatannya pada repackaging itu. Dari perjalanan keilmuan Ustaz sendiri ya,
Ada nggak momen di mana banyak anak muda sekarang tuh keliru terhadap Islam, sehingga Ustadz nge-repackage itu agar mudah diterima? Kalau ada, mungkin ada satu studi kasus yang menarik yang aku kepo banget, Ustadz. Ya, pertama cara mereka melihat Islam aja itu harus benar dulu. Saya berikan 2 analogi lah. Ada seorang anak dari kampung, karena pinter gitu ya, tamat dari pesantren nilainya bagus, dapat beasiswa, kuliah di luar. Saya kuliah di Kairo gitu ya. Terus dia pertama kali nih keluar negeri, bahkan pertama kali ke kota besar. Perjalanannya transit di kota Dubai. Pertama kali dia lihat Dubai, dia, wih, kok ada dunia seperti ini? Kok megah banget, kok gedung-gedung bagus begini, bisa orang bikin begitu. Satu lagi adalah anak orang Dubai sendiri, yang sudah lahir di situ, besar di situ, setiap hari dia ngeliat itu. Yang mereka lihat objeknya sama. Tapi bagi orang Dubai tadi, ini biasa aja yang begini kehidupan. Tapi bagi orang yang pertama kali melihat, karena di kampung tadi dia melihat segitu gitu. Nah, gimana kita jadi orang kampung dulu untuk melihat kemegahan Islam? Kita dari kecil karena melihat Islam tentang konsep kebersihannya, anggota-anggota wudhu yang dibersihkannya, bangun tidur waktunya bagaimana diatur, itu sebenarnya megah banget. Tapi karena dari kecil kita ngelihat itu, kita nggak merasa ini suatu yang luar biasa. Nah, kita tuh pengen orang ngaji itu lihat, ternyata Islam tuh Dubai banget ya, gitu-gitu. Yeah. Nah, kita melihat kemegahan itu. Cara memandang Islam dengan seperti orang luar yang baru pertama kali melihat Islam saja, itu akan mengubah perspektif kita, akan mengubah semangat kita dalam beragama. Belum lagi beberapa hal yang keliru tentang agama. Kelirunya mungkin begini, bagaimana kita menyerap agama itu hanya sebatas informasi. Jadi kalau kita ditanya, siapa Tuhan kamu? Kita bisa jawab, Tuhanku Allah gitu. Tapi seberapa pengetahuan itu memberi perubahan bagi kita? Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Rob itu kan Tuhan yang mengatur segala sesuatu. Tapi dalam kehidupan kita ingin mengatur, kita ingin mengontrol segala sesuatu. Itu membuat kita lupa siapa kita. Dan itu sumber segala kecemasan dalam hidup. Kita tuh gak bisa ngatur apa-apa, Mas Bilang. Yeah. Kita bisa mengatur dalam diri kita saja, itu udah keren banget. Anggota-anggota tubuh di dalam diri kita itu bekerja secara autopilot, orang bilang. Jantung kita memompa, ginjal kita menyaring, lambung kita menggiling. Itu siapa yang ngatur? Bukan di bawah kendali kita. 87% organ di dalam ini bekerja secara autopilot. Kata orang sekarang. Tapi gak mungkin dia bekerja sendiri kan. Ada yang mengatur itu. Tapi kenapa kita mau mengatur yang lebih besar? Kenapa kita ingin mengendalikan segala sesuatu? Orang tua menjadi cemas bahwa anakku nanti 3 tahun lagi biar bisa diterima di sini, dia harus sekolah di sini. Oh, dia punya tabungan segini. Dia kan begitu. Itu cara kita menempatkan diri kita siapa. Itu adalah cara kita memandang agama secara keliru. Agama itu kan intinya adalah membuat kita merasa paling hamba. Membuat kita berada pada posisi yang benar. Sebenarnya kita ini siapa? Biar kita tahu kelemahan kita apa, wilayah kita di mana, wilayah Allah di mana. Kita kalau mau campur tangan urusan Allah, kita bakal pusing. Misalnya begini, ibu-ibu habis jemur pakaian, pakaiannya itu ya baru mau kering, tiba-tiba hujan. Mereka lagi asik ngobrol, mereka tuh pada susah. Bilang, aduh hujan lagi, jemuran mau kering lagi itu. Kenapa mereka susah? Mereka mengatur urusan Allah. Nurunin hujan itu urusan Allah, bukan urusan kalian. Urusan mereka ringan banget, ngangkat jemuran. Cuma itu loh. Nah, kita tuh sering nggak tahu mana wilayah kita, mana wilayah Allah. Nah, tauhid itu mengatur itu. Maka ketika Bani Israel dikejar oleh Fir'aun, di depan mereka ada laut, mereka bilang, kita tamat ini. Innal mudrakun, kita tamat, udah selesai. Fir'aun di belakang. Kata Nabi Musa, enggak, aku punya Tuhan. Inna ma'iya rabbi sayahdin. Tuhanku pasti akan kasih aku jalan keluar di situ. Jadi tahu bahwa posisi kita sebagai hamba, Tuhan nyuruh kamu lari, Tuhan nyuruh kamu menyelamatkan diri.
Kalau nanti ada sesuatu di luar kendalimu, biar urusan Tuhan yang bekerja. Gitu. Jadi melihat segala sesuatu dari kacamata tauhid itu mewah. Jadi saya ngelihat Ka'bah dengan melihat COVID-19 dari kacamata tauhid, itu yang saya ajak teman-teman. Karena ada pesan tauhid di segala sesuatu. Kita lihat Ka'bah, rumah Allah. Kebayang nggak Bang Bilal? Kenapa sih Allah buat rumahnya di bumi? Allah kan nggak butuh rumah di bumi. Yeah. Nah, tapi Allah buat itu untuk manusia. Di Quran Allah sebutkan, kami buat awal bangunan di bumi ini adalah Ka'bah, itu untuk manusia, bukan untuk Allah. Kenapa? Bukankah Allah dekat? Kita bisa minta kepada Allah di mana saja. Tapi kenapa harus melakukan perjalanan jauh ke Mekah? Kenapa? Karena kita adalah makhluk yang juga terdiri dari entitas fisik. Kita bukan cuma jiwa. Kita bukan cuma akal. Kita adalah makhluk yang terdiri dari tulang, dari daging, dari otot. Maka kita butuh merasakan pengalaman fisik menuju Allah. Allah buat itu. Supaya hidupmu berpusat semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menempatkannya di Mekah. Emangnya Allah gak mampu membuat Ka'bah ini di Swiss? Tempat yang hijau, dingin. Kan kenapa dibuat di Mekah? Gak ada estetika fisiknya sama sekali. Supaya gak tercampur antara orang yang pingin wisata dengan orang yang pingin Allah Subhanahu wa taala. Itu pesan tauhidnya. Jadi kita bukan cuma melakukan perjalanan umrah, perjalanan haji, tidak. Apa pesan tauhid di balik itu? COVID-19 juga begitu. Dari mana pesan tauhid COVID-19? Misal, kita tahu belajar. Menurut saya pelajaran tauhid sangat besar dari COVID itu adalah pelindung sejati kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Pada saat pandemi kemarin, ada orang-orang sangat disiplin pakai masker, menjaga protokol kesehatan gitu. Tapi kena COVID. Tapi Bang Bilal lihat orang, saya ke Aceh ketika pandemi itu 3 kali. Oh iya. Itu di Aceh seperti nggak pandemi. Iya lagi. Malam gitu. Nggak kena, mereka aman gitu loh. Yeah. Nah, itu bahwa pelindung sejati itu adalah Allah. Gitu. Tapi nanti kita akan kena nanti. Kalau gitu kita nggak usah berusaha, itu bab lain ya. Yeah. Kita akan lihat bahwa kamu sudah berhati-hati pun kalau Allah bilang kena. Tapi urusan pakai masker itu kewajiban. Kalau nggak pakai kita berdosa. Itu urusan lain. Tapi ini urusan bagaimana kita memilah mana wilayah kita, mana wilayah Allah. Satu lagi pelajaran COVID adalah penyembuh sejati adalah Allah. Puluhan juta, ratusan juta orang terkena COVID. Dan sampai hari ini obat COVID itu nggak ditemukan. Tapi 91% sembuh. Allah ingin kasih tahu yang ngasih sembuh itu aku, bukan obat. Kamu kalau sakit wajib berobat. Itu syariat, itu bentuk ketaatan. Tapi yang menyembuhkan adalah Allah. Ini banyak banget bukti dalam kehidupan. Dan ini juga membantah usaha tidak mengkhianati hasil. Ya, contoh, 2 orang, satu dari keluarga mampu, satu dari keluarga biasa. Ketika dia sakit, yang satu bisa pergi ke rumah sakit yang paling bagus, ke dokter yang paling terkenal, ya dengan penanganan medik yang paling mutakhir, tapi meninggal dunia. Satu lagi karena nggak mampu, dia cuma bisa beli obat-obat herbal, dia beli minum rebusan daun apa gitu, terus sembuh. Lalu orang bilang, oh kalau sakit A, nggak usah ke rumah sakit, minum ini aja. Oh enggak. Berobat itu wilayahmu, tapi menyembuhkan itu wilayah Allah. Menurut saya, kalau kita dapat memilah-milah mana wilayah kita dan mana wilayah Allah, itu sudah selesai urusan-urusan isu-isu kesehatan mental itu bekerja dalam diri kita. Makanya kita sampai nanti, kalau kita benar tauhidnya, kita sampai kepada kesimpulan yang menarik bahwa ada masalah dalam keimananmu sampai kamu merasa bahwa kamu adalah orang yang paling bahagia di dunia. Gak ada orang yang lebih bahagia dari kamu kecuali dia lebih kenal Allah dibanding kamu. Dia lebih bagus tauhidnya dibanding kamu. Gak ada itu, gak mungkin ada. Jadi saya yakin bahwa saya ada orang yang paling bahagia. Yang bisa ngalahin saya adalah orang yang lebih kenal Allah dibanding saya.